Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Maria dari Gereja Isa Al-Masih Pegangsaan dalam acara siraman rohani. Pada siang ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan tentang letih, lesu, dan tidak berdaya. Nah, mari kita bersama-sama sebelum kita membahas firman Tuhan ini kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena kami punya Allah yang luar biasa dalam hidup kami, yaitu Bapa kami yang di surga di dalam Yesus Kristus yang senantiasa menopang dan menguatkan dan meneguhkan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, biar Tuhan Yesus yang terus menolong kami. Dan kami terus memohon pertolongan yang daripada Tuhan. Tolong hamba supaya Tuhan Roh Kudus-Mu yang mengurapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan firman Tuhan ini belum menjadi kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih, kami bersyukur dan berdoa di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Matius 11 ayat 25 sampai 30. Matius 11 ayat 25 sampai 30 tentang ajakan juru selamat. Sudah menemukan? Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Mengatakan demikian. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau menyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tak seorang pun mengenal Allah selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya." Ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan." Ayat 30, "Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Amin. Yang menjadi ayat emas kita adalah ayat yang ke-28. Saya akan bacakan sekali lagi. Ayat 28 dikatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ayat ini adalah ayat yang memberikan janji dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Ketika kita mengalami letih lesu dan tidak berdaya dan mengalami beban yang begitu berat dalam hidup kita, ada satu undangan dan ajakan daripada Bapa kita di surga, yaitu Tuhan Yesus, mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Siapa yang tidak suka di dalam keletihan, kelesuan, di dalam beban yang begitu berat, ada orang yang memberikan kelegaan dalam hidup kita. Semua orang pasti suka. Nah, ini yang diberikan oleh Bapa kita yang di surga, yaitu oleh Tuhan Yesus Kristus. Engkau akan diberikan kelegaan oleh Tuhan Yesus ketika engkau mengalami beban berat dan keletihan yang begitu Bapak Ibu hadapi. Misalnya mungkin Bapak Ibu saat ini mengalami permasalahan dalam perekonomian, dalam usaha pekerjaan, dalam usaha bisnis Bapak Ibu mulai menurun, mulai mengalami kemunduran, dan membuat Bapak Ibu stres, membuat Bapak Ibu mengalami keletihan secara mental, secara rohani merasanya letih. Semuanya sepertinya tidak ada harapan. Bahkan mungkin Bapak Ibu saat ini mengalami sakit penyakit yang mengerikan di dalam hidup Bapak Ibu. Tetapi percayalah, undangan daripada Tuhan Yesus dalam Matius pasal 11 ayat 28 ini mengingatkan saya dan Bapak Ibu sekalian, ketika engkau memandang semua masalahmu itu, memandang hanya kepada Yesus, fokus kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan dapat hadir, dapat datang kepada Tuhan Yesus dengan penuh kerendahan hati. Karena Tuhan Yesus mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kepadamu kelegaan." Ketika kita datang kepada Tuhan di dalam keletihan kita, kelesuan kita, maka Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita mengalami masalah-masalah yang rumit, yang berat dalam hidup kita sehari-hari, sepertinya tidak ada habis-habisnya. Ini selesai, ini datang lagi, ini selesai, ini muncul lagi. Sepertinya kita itu terus hidup dalam permasalahan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan, karena Tuhan akan menolong kita. Walaupun mungkin rasanya hidup kita terseok-seok dan tidak ada habisnya perjalanan hidup kita yang sulit itu, tetapi kalau kita memandang semuanya itu hanya fokus kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan mengalami ketenangan dan kedamaian, dan engkau dapat datang kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada seorang
penulis buku dari Amerika yang menyelidiki tentang kehidupan manusia yang bernama Abraham L. Feinberg. Yaitu dia adalah seorang rohaniawan dari Amerika. Dia menulis 10 kiat untuk menikmati hidup bahagia. Nah, salah satunya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita mau menikmati hidup bahagia, salah satunya yang ditulis adalah berhenti untuk khawatir, berhenti untuk tetap mengeluh dalam hidup kita. Walaupun masalah beban berat datang bertubi-tubi, marilah kita berhenti untuk kita khawatir. Kenapa? Karena ternyata kekhawatiran dalam hidup kita ini yang kita hadapi ini bukanlah suatu hal yang membuat kita itu harus terkungkung di dalamnya. Kenapa? Karena ternyata kekhawatiran dalam hidup kita itu adalah satu pilihan. Kenapa dikatakan pilihan? Ketika masalah menghambat dalam kehidupan kita, ketika masalah hadir dalam hidup kita, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itu pasti mempengaruhi jiwa roh kita, mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi hati kita, mempengaruhi semua keberadaan hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pilihan kita adalah kita mau menanggapi semua itu dengan kekhawatiran kita, atau kita mau berkata, ya sudahlah semua itu biar terjadi, yang penting saya tetap menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Ketika kita mengambil satu pilihan itu, maka hidupmu akan berbeda dengan hidup yang dibebani dengan beban-beban berat, dengan masalah-masalah yang membuat kita khawatir. Nah, oleh sebab itu kalau kita mau hidup bahagia, yaitu kita harus, kalau kita mau menikmati hidup bahagia, kita harus meninggalkan yang namanya kekhawatiran. Kita harus berhenti dengan rasa khawatir, dan kita memilih meninggalkan itu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita mau hidup bersama dengan Tuhan. Nah, kenapa Bapak yang kasih Tuhan? Ternyata kekhawatiran itu sangat-sangat berpengaruh yang tidak baik dalam hidup kita. Amsal 12:25 mengatakan kekhawatiran dalam hati kita itu dapat membungkukkan orang. Nah, sangat mengerikan bukan? Bahkan dikatakan di dalam Matius juga, Matius 6:27 mengatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kekhawatiran itu tidak mengubah segala sesuatu dalam hidup kita. Bahkan dikatakan dalam Mazmur tadi, tidak dapat menambah sehasta saja jalan hidup kita. Kekhawatiran kita itu akan membawa satu dampak yang tidak baik dalam hidup kita. Bahkan Amsal tadi mengatakan bahwa akan membungkukkan orang itu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kekhawatiran sangat-sangat menyedihkan. Mengapa Rasul Paulus menulis supaya kita tidak memikul beban itu sendirian. Nah, Rasul Paulus kita harus dikatakan di sini, kita harus memikul beban. Mengapa kita harus memikul beban itu sendirian, Bapak Ibu kasih Tuhan? Rasul Petrus menasihatkan kepada kita bahwa kita harus menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, dan Dia yang akan memelihara kita. Coba kita baca di dalam Matius 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, mengapa kita harus khawatir? Kalau kita mau hidup bahagia, kalau kita mau menikmati hidup bahagia, pertama berhentilah khawatir. Yang kedua, Bapak yang kasih Tuhan, bahwa kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan memelihara kita. Rasul Petrus mengatakan bahwa Dia yang akan memelihara kita. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Hanya Yesus yang dapat memelihara kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dan Tuhan juga berjanji mengatakan di dalam Ibrani 13 ayat 5b mengatakan demikian, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Ini janjinya Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Setelah kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, dan kita melihat bagaimana Tuhan kita yang luar biasa itu, Dia mengatakan, aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau, tidak pernah membiarkan engkau, aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Berarti janji Tuhan ini senantiasa menyertai kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita dalam segala ketakutan kita, dalam segala masalah kita, dalam segala hal yang kita hadapi. Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia tidak pernah membiarkan kita. Dia senantiasa menyertai kita, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Nah, biarlah janji-janji Tuhan ini boleh menjadi kekuatan kita bersama. Karena ketika kita lemah,
Tuhan tadi mengundang kita, marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan. Itu yang dijanjikan Tuhan. Itu undangan Tuhan kepada setiap kita yang saat ini mengalami letih lesu dan beban berat dan tidak berdaya. Apakah di antara Bapak Ibu mengalami hal seperti itu saat ini? Ingat, kita punya Bapa di surga yang luar biasa. Dia tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita, dia tidak pernah jauh dari hidup kita, dan dia senantiasa memelihara hidup kita. Oleh sebab itu, kalau engkau mau menikmati hidup bahagia, tinggalkanlah kekhawatiran itu, berhentilah untuk kita berkhawatir. Marilah kita datang kepada Tuhan sesuai dengan undangan Tuhan tadi. Datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka Tuhan akan memberikan apa? Yaitu kelegaan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, keadaan dunia itu boleh berubah, keadaan sekitar kita itu boleh berubah, tetapi kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Kuasanya, kasihnya, pemeliharaannya, pertolongannya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, selamanya tetap sama dan tidak pernah berubah. Walaupun kadangkala kita sering kali meninggalkan dia, karena kita mungkin ngambek, kita merasa putus asa, kita mau menjauhkan diri daripada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah menjauhkan diri dari hidupmu, tidak pernah meninggalkan engkau. Dimanapun engkau berada, Tuhan ada dalam hidupmu. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, biarlah dunia boleh berubah, semuanya boleh berubah, tetapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Tetap selama-lamanya, sampai selama-lamanya dia tetap menolong, menyertai kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, oleh sebab itu tetaplah engkau berjalan bersama dengan Tuhan dan percayalah akan kebenaran firman-Nya, maka engkau akan mengalami kekuatan yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu ngasih Tuhan, saya tutup dengan firman Tuhan di dalam Yesaya 46 ayat 4b. Itu yang dapat menguatkan saya dan Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Dikatakan demikian, aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus, aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah mengundang kita ketika kita letih, lesu dan tidak berdaya karena masalah-masalah yang kita hadapi, datanglah kepada Dia. Dia tidak pernah berubah. Dia tetap sama, Tuhan kita yang penuh kasih, penuh kemurahan, dan penyertaannya tidak pernah berubah, terus menyertai hidup kita sampai selama-lamanya. Bahkan dia mengatakan, dia menanggung kita terus dan mau memikul kita terus dan menyelamatkan kita. Nah, apakah engkau masih mau terus berkhawatir dalam hidupmu, atau tetap hidupmu fokus kepada masalahmu? Mari Bapak Ibu ngasih Tuhan, datang kepada Tuhan hari ini untuk kita terus berharap kepada Tuhan, mau mengikuti hadir dalam undangannya, supaya Tuhan memberikan kemenangan, kelepasan, kebebasan kepada kita. Kita dibebaskan dari masalah dan pergumulan yang menghimpit Bapak Ibu sekalian. Hari ini Tuhan memanggil engkau, memberikan kelegaan kepadamu. Kalau engkau percaya dan menghampiri Dia, Dia akan memberikan kelegaan kepada engkau. Biarlah firman Tuhan ini belum menjadi kekuatan kita bersama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Engkaulah kekuatan kami dan pengharapan kami. Kalau saat ini Tuhan, di antara kami ada yang mengalami beban berat dan mengalami letih lesu dan tidak berdaya, kami mau datang menghampiri Engkau. Dan kami percaya ketika kami datang menghampiri Engkau, Engkau yang akan memelihara kami, Engkau yang akan memberikan kelegaan kepada kami. Mari Tuhan terus tolong kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur, kami menyerahkan kebenaran firman-Mu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa.